Mungkin dimulai dari Kang Hilmi ya. Kang Hilmi, masyarakat lagi demo, ya. Intinya masyarakat terluka. Ya, setuju ya dengan hal Setuju itu. banget. Masyarakat terluka ya. Ya. Nah, menurut Kang Hilmi, ini gimana nih? Kang Hilmi setuju nggak dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat? Kalaupun nggak setuju, bagian apanya yang Kang Hilmi nggak setuju? Oh, mereka elit-elit di atas teh mau banget nunjukin superioritasnya gitu, hartanya apa segala macam, Flexing lah ya. ya demi menghina kita gitu. Ya, kitanya tersinggung, bener-bener lah. Harus gimana lagi nih? Udah berapa lama bertonton kita ngerasain hidup susah gitu. Dan akhirnya pecah sekarang, udah ngamuk, marah gitu. Karena terakumulasi dari semua itu gitu. Dan saya sebagai korban ngerasain dari usaha saya, punya usaha bangkrut, saya ditinggalin istri, wah udah sidang hakim saya pusing kan. Halo viewers, kita ketemu lagi di ODGJ. ODGJ itu apa guys? Omong-omong doang nggak jelas. Oke, tetap topik kita nggak jelas, tapi khusus di podcast kali ini kita topiknya ada serius sedikit ya viewers ya. Nah sebelumnya perkenalan dulu nih, saya Afif. Ini dengan Saya Hilmi. dan ini dengan Saya Erik biasa. Erik biasa. Oke, viewers, sekarang tuh kan lagi rame banget topik orang demo nih. Nah, kita mau ngajak viewers ngobrol serius. Topiknya orang demo yang diserangnya tentu udah tahu siapa. Nah, kebetulan ada Kang Hilmi sama Kang Erik yang juga punya opini nih untuk disampaikan kepada viewers soal demo ini. Tapi sebelumnya, kami bertiga mewakili podcast ODGJ mau mengucapkan turut berduka cita untuk korban-korban dari peristiwa ini, baik yang korban jiwa ataupun korban yang luka-luka. Semoga semuanya bisa lancar dan tidak memakan korban jiwa lagi ke depannya ya. Amin ya. Oke, viewer, kita balik lagi ke topik kita ya. Topik kita itu demo. Ini kan sekarang lagi pada banyak demo di Indonesia, seluruh kota. Emang sih pusatnya tuh di Jakarta, di DPR RI. Tapi kan kita aja tinggal di Bandung ini udah lumayan chaos lah Bandungnya gitu kan. Mungkin saya yakin juga viewers yang tinggal di kota-kota lain pasti ada aja ceritanya di situ. Nah kebetulan ini Kang Hilmi sama Kang Erik juga punya pengalaman mereka yang mereka mau ceritain kepada viewers. Apakah mereka pro, apakah mereka kontra, apakah mereka pro masyarakat, pro ke pemerintah, pro ke DPR, kita belum tahu nih viewers. Kita kumpas tuntas di sini viewers. Mungkin dimulai dari Kang Hilmi ya. Kang Hilmi, masyarakat lagi demo, ya. Intinya masyarakat terluka. Ya, setuju ya dengan hal itu. Setuju banget. Masyarakat terluka ya. Ya. Nah, menurut Kang Hilmi, ini gimana nih? Kang Hilmi setuju nggak dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat? Kalaupun nggak setuju, bagian apanya yang Kang Hilmi nggak setuju? Secara overall sih ya, cuma hanya ingin mereview kejadian yang udah terjadi di beberapa hari kebelakang sampai detik ini pun di kota Bandung khususnya banyak kejadian-kejadian ya akibat dari anggota dewan yang sangat terhormat dengan statement yang mungkin kalian tahu seperti apa hingga sampai terjadi kejadian demonstrasi dan adanya mungkin anarkis juga ya dengan adanya pembakaran apapun. Saya setuju kalau demo untuk mengaspirasikan rasa kekecewaan masyarakat terhadap kinerja DPR yang mungkin anggota dewan hanya ngomong-ngomong doang tapi nggak ada realitas seperti apa, itu entah kemana dananya. Saya setuju. Dan tapi yang nggak setuju, tolong guys jangan sampai berbuat anarkis. Mau gimana pun juga itu adalah uang kita juga, bangunan pemerintah pun uang kita juga, Fasilitas umum ya. fashionnya juga milik kita juga. Tolong guys jangan anarkis, jangan kepancing sama omongan-omongan yang bersifat provokatif. Tetap stay safe aja, itu sih. Jadi intinya viewers, itu peristiwa ini adalah kita warga, apapun rasnya ya, apapun suku, ras, agama, kita kan orang Indonesia nih viewers. Jangan jadi kita lawan kita gitu. Betul. Ya kan? Nah, kita ini lagi menyampaikan aspirasi untuk hal-hal yang tidak bagus yang dilakukan oleh DPR dan pemerintah mungkin. Ya. Nah, posisinya juga kan di situ ada aparat. Ya, aparat kita setuju ya ada aparat. Nah, mereka juga sebenarnya kejepit viewers. Mereka dapat
kerja secara profesional, mereka harus melindungi juga, tapi mereka bentrok, ujung-ujungnya terjadilah kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan ya. Iya. Nah, untuk Kang Helmi nih, kalau dia statementnya ini kan, Kang Helmi berarti setuju ya, pro rakyat ya? Pro rakyat, Pro rakyat ya. Tapi kan ini ada banyak kasus kayak contoh penjarahan, Nah, itu ya. penjarahan, Betul. terus ada yang juga mereka yang gebukin polisi, Iya, betul. dan sebagainya. Kalau untuk hal-hal begitunya gimana nih, Kang Helmi? Saya jujur kurang setuju dengan adanya penjarahan, dengan adanya perusakan fasum, dengan adanya pembakaran, itu saya nggak setuju, jujur. Ya. Karena mau gimana pun juga kita harus demo, tapi menggunakan logika yang cerdas. Jangan sampai terjadi hal provokatif. Kita nggak tahu ya di lapangan seperti apa realnya. Ya, Karena mungkin ada yang menunggangi apa-apa, saya juga kurang tahu. oke. Itu yang mereka lebih tahu, yang terlibat. Jangan sampai ada usaha provokatif, bakar ini, bakar itu, ini orang punya ini. Tolong guys, jangan. Mau gimana pun juga, kita adalah manusia yang beradab, punya akal sehat, tolong jangan lakukan itu. Kita boleh mengaspirasikan perasaan, mencurahkan perasaan kesal kita sama anggota DPR yang seperti itulah, kalian tahu. Cuman tolong jangan lakukan seperti itu. Jangan. Oke, jadi intinya jangan melakukan tindakan-tindakan yang berujung ke pidana lah Jangan, untuk viewers. Karena kalau itu bakal merugikan ke viewers sendiri, Setuju, setuju. merugikan masyarakat secara luas ya. Iya. Oke. Kan kita tanya ke Kang Erik nih, Ya, gimana kan untuk pendapat Akang nih, masyarakat berdemo Ya. berjilid-jilid ya. melawan DPR dan pemerintah. DPR, Ya, pemerintah. dari Kang Erik gimana pendapatnya? Ya, jadi kalau saya lihat ini, saya juga sebelumnya ngerasain sendiri gitu. Saya keadaan bangsa ini sekarang, terutama dari ekonomi ya. Jadi mereka itu tergerak itu nggak lain nggak bukan juga karena sensitif, perutnya itu lapar gitu. Iya, betul. Ya. Iya. Kita ini teh sekarang lagi keadaan yang sulit, mau ngapa-ngapain susah, kesempatan nggak ada. Tapi kita melihat orang-orang lain bisa hidup berbanding terbalik gitu. Mereka bisa punya hal mewah, bisa flexing, apa-apa semua gimana mereka. Itu. Kita sebagai rakyat bawah itu kita ngerasa terzolimi, sangat-sangat terzolimi gitu. Ini berarti tertuju ke pejabat ya? Ya semuanya sih, terutama yang DPR dulu, karena kan kita ngomong konteksnya. Iya, pejabat kan bisa pejabat pemerintah, Ya, bisa pejabat publik ya, semua. publik gitu ya. Iya. Iya. Nah, karena kita jadi sensitif, karena kita lapar, kita dihina-hina, kita dianggap rendah, dan hampir nggak dianggap gitu ya. Ya kita kan tergerak loh, otomatis kita sebagai manusia, kita ditindas, kita pasti ngelawan. Semut pun yang kita injak pun pasti dia merangkak naik gitu. Nah, tapi kan kita harus ngapain gitu, bingung kan. Mau kita tuntut juga nggak mungkin bisa, ya mau nggak mau kita demo kan, kita minta nih keadilan bagaimana. Nah, setelah kita demo ya pasti chaos atau gimana kan, kita namanya punya di bawah orang apa. Mahasiswa itu mungkin yang awalnya demo itu sebanyak-banyaknya mahasiswa, seberapa banyak dibanding masyarakat luas kan. Masyarakat luas juga nggak lapar. Mahasiswa itu bawa aspirasi rakyat, tapi bukan cuma yang turun, bukan cuma mahasiswa, ada masyarakat juga. Saya itu sebelum pengen ikut turun nih, saya punya rencana, cuman mungkin keadaan belum memadai ya. Nah, dan banyak orang-orang lainnya gitu yang masih pengen demo, pengen ngutarin rakyatnya. Sengsara nih kita ini, kenapa kita nggak ada ke kitanya perkembangan gitu. Kenapa mereka elit-elit di atas teh mau banget nunjukin superioritasnya gitu, hartanya apa segala macam, Flexing lah ya. ya demi menghina kita gitu. Ya, kita tersinggung bener-bener lah. Harus gimana lagi nih? Udah berapa lama bertahun-tahun kita ngerasain hidup susah gitu. Dan akhirnya pecah sekarang, udah ngamuk, marah gitu. Karena terakumulasi dari semua itu gitu. Dan saya sebagai korban ngerasain dari usaha saya, punya usaha bangkrut, saya ditinggalin istri, wah udah sedang macam saya pusing kan. Kita harus ngapain lagi gitu? Ini mungkin ambil apa ya, ambil intisarinya mungkin dikit. Ya, intisarinya minuman ya. Ini kesimpulan, Oke, kesimpulan ya. Garis besarnya mungkin masyarakat itu melihat dengan akumulasi ya dari beberapa tahun ke belakang, banyak statement pejabat publik itu yang nyeleneh. Dari ya kalian tahu lah, Wah, bukan nyeleneh lagi, ini benar-benar mereka nggak bisa kayak raja gitu. mereka dulu seperti apa nggak bisa untuk mengekspresikan kesalahan, nggak bisa, selalu terbendung oleh hal sesuatu lah. Sekarang mungkin puncaknya, klimaks yang mungkin sekarang chaos lah akhirnya. Jangan sampai kejadian 98 terulang. Mudah-mudahan apa yang terjadi sekarang itu pembelajaran buat kita semua. Pejabat pun tolong jaga lagi dengan lisannya dijaga, dan tolonglah punya empati juga kalian tahu masyarakat kecil
kita itu adalah kaum masyarakat kecil, tolonglah punya empati. Kita nggak akan pernah iri hati ataupun sirik dengan kalian. Kalian mau kayak seperti apapun, silakan. Tapi tolong sekarang tuh masyarakat tuh tercekik akibat ulah pajak khususnya di sini. Pajak ya bang. Penaikan pajak kemarin kan di Pandi pun sampai rame tuh. Iya, PBB. 10% dan Cirebon pun 20% ya. Iya. Itu sampai masyarakat mungkin demonya gila-gilaan. Sekarang mungkin di tingkat nasional tuh masa udah capek. Orang pejabat-pejabat itu yang punya peran khusus untuk masalah ini agar agar dia tuh lebih aware lah dengan masyarakat sekarang seperti apa. Kalau masyarakatnya mungkin dia perut kenyang Ya. dia Punya lapangan kerja, terjamin untuk kesehatan. silakan. Kalau mau kayak siapa kita nggak akan jadi gimana gitu. Kita bilang sekarang keadaannya nggak gitu. Sekarang keadaan itu berbeda jauh teman. Kalau bilang saya gelap ya gelap, sangat gelap. Saya aja makan sehari sekali lah. Nah itu. Iya. Oke, Terbitnya jadi kasih nih. Nah, balik lagi ya viewers ya. Ini menurut demo ini sepertinya akan tetap berlanjut untuk ya kita berharap sih nggak seterusnya ya. Tapi kalau lihat info-info kayaknya bakal tetap berlanjut. Dan pastinya kan kita nggak mau ada korban jiwa lagi lah ya. jangan sampai lah ya. Dari kedua belah sisi lah viewers ya, mungkin sisi masyarakat, sisi aparat, sisi pejabat juga mungkin ya, supaya Betul. tidak ada korban jiwa, tidak ditindak, Stay safe lah ya. tidak kekerasan, dan yang paling penting kita jangan mau dihasut gitu. Nah itulah. Itu paling penting gitu. Nah tapi ini tadi saya ada ngambil suatu hikmah nih dari kata-kata Kang Hilmi, tragedi 98. Betul. Oke. Ini kan mungkin banyak viewers juga kan mungkin tahun itu belum merasakan, Iya, ada yang belum lahir dan sebagainya. Kebetulan kami bertiga ini di tahun segitu sudah merasakan tuh tragedi 98. Saya baru lahir kebetulan. Bahkan Kang Erik ini dia sudah sangat dewasa di tragedi 98. Oh iya, satu. Nah jadi mahasiswa. 2 Jadi tahun lah. saya mau nanya nih, ini kan tragedi 98 tuh benar-benar tuh chaos banget viewers. Itu benar-benar kayak Indonesia tuh hancur banget. Ya. Semua dijarah, semua dibakar. Etnis bermainnya di etnis, Etnis, ya, dan betul. sebagainya. Nah, saya mau nanya nih, kalian kan merasakan tuh 98, Saya merasakan banget. merasakan dan tanpa bermaksud salah ya, kemudian waktu itu yang diserang tuh etnis Tionghoa. Ya, kebetulan saya etnisnya ada Tionghoa ya saya. Ya, itu gimana tuh waktu itu perasaan Kang Erik? Mungkin biar viewers tahu nih tragedi 98 itu seperti apa gitu. Itu cukup mencekam ya. Jadi kita ini diadu domba, nggak tahu sama siapa gitu. Jadi diarahnya seakan-akan satu etnis tertentu itu yang menyebabkan ekonomi perekonomian Indonesia itu hancur, gitu. Oh, iya. Kalau kita nggak tahu apa kan, kita juga korban, susah makan juga dulu, susah kerja segala macam, mau KTP aja nggak punya. Akhirnya diserang gitu, saling ngebunuh aja udah, nggak kayak perang gitu. Jadi ini saksi hidup viewers kalau kalian. Saya saksi hidup, saya ngeliat berapa ngecek kami keluarga saya takutan, ada yang lari. Iya tuh. Saya pernah lihat hal konyol ke arah bandara itu mobil-mobil mewah disimpan, ditinggalin, ada yang dijual cuma 1 juta. Barang orang udah chaos banget lah. Udah. Ya, Mungkin kalau dulu karena tahun 98 keterbatasan media kali ya, keterbatasan sosial media pun zaman dulu kan mungkin orang untuk terpengaruh hasutan tuh gampang kali ya. Iya. Sekarang kan mungkin masa udah mulai lebih teredukasi. Itu dulu. Sekarang emang lebih maju sama dia. 98 itu mungkin sebagai batasnya kali ya, ya patokan. Sekarang itu bisa belum tentu separah 98, tapi bisa juga lebih parah. Nah kenapa? Karena justru infonya sekarang berkembang, tapi ke arah yang negatif kan. Dulu kebanyakan sebenarnya mungkin ditutup-tutupin, udahlah segitu-segitu aja berapa hari beres turun DPR. Sekarang infonya simpang siur, ada satu ngomong gini, udah nyebar kemana-mana, rumah personal dijarah-jarah. Ya, kalau sekarang nggak cepet-cepet diberesin, gimana caranya ya? Saya juga nggak tahu gimana caranya dia bisa beres. Ya, bisa kemungkinan lebih kacau. Sebenarnya gini sih, kalau dari tuntutan rakyat yang saya lihat ya, sebagian saya nggak tahu detail sebagian besar seperti apa. Cuma sebagian kecil yang saya lihat dan saya baca pun ada beberapa tuntutan mahasiswa, khususnya masyarakat ya. Mahasiswa ya? Ya masih dan masyarakat luas ya. Yang menginginkan itu adalah yang pertama yang saya tahu itu RUU untuk perampasan aset segera disahkan. Ya lebih ke mahasiswa sih, kalau masyarakat sih kita Nah itulah masih karena apa? Koruptor banyak dibiarkan terlalu banyak gitu kan. Jadi intinya masyarakatnya mahasiswa khususnya dia pinginnya RUU perampasan aset tadi segera disahkan. Terus untuk DPR juga tunjangan-tunjangan yang sekian tidak produktif tolonglah dihapuskan.
dan kinerja pun diperbaiki. Dan saya lihat pun kinerja untuk kayak DPR memang secara konstitusi itu nggak bisa dibubarkan guys, nggak bisa, karena kita juga butuh untuk peran DPR itu agar mengatur, mengawasi kinerja presiden agar tidak bisa mana sama kekuasaan gitu kan. Jangan sampai presiden menjadi apa ya, primer leadership lah dalam artian tuh. Dan di sini pun DPR memang bagus selama memang dalamnya pun bagus, itu aja sih. Iya, tapi masalahnya nggak yang bagus itu udah nggak ada. Jadi sekarang kita udah pasrah nih, dibubarin juga. Bubarinnya gimana? Hampir nggak mungkin konstitusi. Jadi udah nggak ada titik temu. Sekarang bingung titik temunya lah di mana. Gitu. Harus tunggu berapa martir dulu sampai ada. Jadi intinya tuh masalah itu sebenarnya ribet, viewers. Di DPR-nya, di pemerintahnya, di aspirasi masyarakatnya. Tinggal pola penyampaiannya aja supaya tidak terjadi anarkis ya. Kayak kita kan tadi ngomong dulu nih, saya sih rada haus nih. Ya, kita boleh ya, kita minum dulu ya viewers ya. Kalau saya haus beneran malah. Haus. Kebetulan nih kita seperti biasa kita selalu disponsori oleh Kadia Coffee. Di mana tuh letaknya Kang Erik? Di Bandung. Di Bandung, tepatnya di Jalan Kinanti. Boleh viewers kalau pengen main ke sini, mungkin pengen ketemu Kang Hilmi, Kang Erik, bisa untuk main ke sini. Mau demo bareng sama Ilmi mungkin. Sebelumnya kita minum dulu ya viewers ya. Cheers dulu dong. Cheers untuk kedamaian ya. Kedamaian. Peace. Nah. Oke. Oke, satu nih. Saya mau nanya nih sama Bapak Afif nih ya, selaku host di sini lah ya. Ada juga info ke saya gitu, info ini mas cuma nanya. Ya, Info apa ya? A1, A2 lah ya. Ya info cuma sebatas doang sih, sekilas doang. Benar nggak sih kalau menjadi seorang anggota dewan itu adalah suatu investasi? Investasi dalam hal apa nih? Nah, investasi lah, kayak Anda seorang pebisnis nih, Ya. Anda menginvestasikan duit dong, tak di suatu Untuk kampanye. bukan, saya ngomong masalah bisnis, misalkan nih, Ya. Anda berbisnis, Anda punya duit nih. Saya pengen, karena saya punya duit, saya pengen menginvestasikan duit saya di si usaha ini biar berkembang, biar duit sama banyak. Apakah menjadi anggota dewan seperti itu anggota dewan? Jujur saya nggak ngerti nih. Saya punya bisnis, saya punya uang, saya punya bisnis. Saya investasi di bisnis saya. Betul. Hubungannya sama anggota dewan apa? Apakah anggota dewan menjadi dalam bisnis? Nah, maksudnya gini, orang mau jadi anggota dewan itu untuk berbisnis atau untuk masyarakat? Nah, kalau itu balik lagi ke dewan ya, kan? Kita kan nggak tahu nih apa yang ada di pemikiran dewan ya. Mungkin ada yang tulus untuk membantu masyarakat. Mungkin ya. Ya, mungkin juga ada yang fokusnya untuk mengamankan regulasi untuk bisnisnya. Mungkin ada juga yang butuh jaringannya, Oke, networking. networking. Tapi kan yang jelas untuk menjadi anggota dewan di Indonesia ini itu tidak murah, perlu Biaya. ya, Kan, perlu biaya yang cukup besar. Apapun tingkatannya, mau tingkatannya RI, provinsi, kabupaten kota, tetap butuh biaya yang besar lah untuk tingkatannya. Nah, kenapa biaya ini bisa besar? Baik lagi sebenarnya viewers. Itu kenapa masyarakat mau dijadiin money politik. Oke, Pak. Kenapa masyarakat mau dibeli suaranya gitu loh. Jadi sebenarnya buat anggota-anggota dewan yang di mata kita atau di mata viewers nggak baik, ya kan, nggak baik kinerjanya, ya kenapa dipilih? Ya saya agak nyesel juga sih Ya. sebenarnya milih yang begitu-begitu ya. Tapi ya mau gimana lagi, nasi udah jadi bubur. Intinya kenapa dipilih dan kenapa mau suara viewers itu kan menentukan nasib Indonesia 5 tahun ke depan sebenarnya. Bener ya? Betul. Kenapa mau suara 5 tahun ke depan itu misalnya dihargai cuma 200.000 Atau makan dengan minyak goreng? atau bahkan dengan sembako gitu kan? Iya. Atau dengan angan-angan, mimpi-mimpi yang nggak pasti. Ya bisa. Nah itu kan baik lagi gitu kan. Orang gimana? Nah orang mau nerima atau tidak gitu kan. Nah kalau viewers mau terima, misal nih saya nggak tahu ya. Karena saya sih nggak pernah terima. Saya nggak pernah terima duit. Saya nggak pernah terima sembako Sama saja. untuk mencoblos gitu kan. Nah kalau virus yang menerima ataupun masyarakat yang menerima, anggaplah menerima 200.000. Pernah nggak viewers pikir 200.000 dibagi 5 tahun itu berarti 40.000 setahun? Iya, betul. 40.000 setahun dibagi 365 hari berapa itu? Berarti suara viewers per hari cuma harganya 1.000 perak. mana ada sih perak, Ratusan perak. ratusan perak gitu loh. Cuman ya kita nggak tahu kondisi masyarakat itu beda-beda ya. Kita boleh berdemo ke
anggota-anggota dewan yang kita tidak suka, yang kita rasa tidak menjalankan dengan sesuai dengan amanahnya. Tapi ya kalau emang nggak suka ya jangan dipilih lagi, gitu kan. Demo itu emang hak kita sebenarnya. Dia memang hak, Boleh. dan Karena itu kita diatur di undang-undang gitu. Anarkis kita nggak boleh. Betul. Iya, setuju. Nah, sekarang kita balik lagi ke topik kita tentang demo yang tertuju kepada DPR lah ya. Iya. Hari ini, tepatnya tanggal 31 Agustus, hari ini itu ada statement, kan ada beberapa nih anggota dewan yang diserang nih sama masyarakat, Betul. ya. Dan hari ini tuh beberapa partai politik, walaupun belum semua, sudah menonaktifkan anggota-anggotanya. Nah, mungkin itu bisa terlihat sebagai salah satu langkah positif. Positif. Iya. Ya, Parpol A udah menonaktifkan 2 anggotanya, Parpol B udah menonaktifkan 2 anggotanya, Parpol C udah menonaktifkan 1 anggotanya. Memang masih ada Parpol D, E, F yang belum menonaktifkan, gitu kan. Tapi yang dilakukan 3 parpol ini mungkin suatu langkah positif, yang juga untuk perubahan dan mendengarkan aspirasi masyarakat. Singkatnya suara rakyat ada yang didengar sedikit. Ada yang didengar sedikit. Nah, saya mau nanya nih pendapatnya Kang Hilmi. Nah, yang dilakukan oleh ketiga parpol ini sudah baik nggak gitu? Mereka mendengarkan apa masyarakat mau, mereka menonaktifkan gitu ya. Apakah sudah baik itu atau masih kurang? Sebenarnya kalau kacamata saya pribadi ya, Ya. itu bersifat subjektif guys. Jadi kalau untuk langkah-langkah parpol maksud saya, dia itu kan mewakilkan fraksi tertentu di anggota dewan tuh kan. Betul. Nah dia itu dengan menonaktifkan anggotanya Yang bermasalah ini ya. masalah ini ya untuk menjaga marwah konstitusi Republik Indonesia bagus guys. Ya. Itu bagus memang. Langkah-langkahnya langkah preventifnya memang harus seperti itu biar masyarakat ada rasa trust ya, Ya. ke parpol tersebut gitu kan. Dan tapi sih kalau saya lihat ini nggak akan berlangsung pendek gitu, jadi ini bakal jangka panjang karena tuntutan masyarakat itu memang banyak ya, Banyak sekali gitu. nggak hanya itu aja gitu. Dengan partai mungkin menonaktifkan kadernya itu mungkin hanya sebagai mungkin Gimik tuh ya, Enggak, kayaknya balik itu lagi mungkin ntar udah lama hanya dia. sekitar 30% mungkin dari yang Ya, ya. masyarakat mau itu. Intinya mah kalau masyarakat khususnya pejabat-pejabat DPR mendengar aspirasi masyarakat, dia minta beberapa poin, 1 poin mungkin sudah terrealisasi, masih ada poin mesti dilakukan, ya itulah PR-nya. Kalau mungkin sebagian besar intinya masih koruptor lah, dari koruptor, dari pajak, dari gaya hidup sudah direalisasikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mungkin masyarakat bakal keep silence. Berarti Bakal gitu. intinya mas sebenarnya udah langkah positif. Langkah positif Ya, bagus. langkah positif. Ya. Cuman mungkin bisa didukung dengan parpol-parpol lain yang belum melakukan. Ya, Kayak gitu ya. betul, ya. Nah, kalau untuk Kang Erik, selain itu kan hari ini Presiden kita melakukan rapat kabinet dadakan nih Oh, iya. di istana. Dan juga dia mengundang semua Ketum partai. ketum parpol yang ada di DPR RI. Ya, kan partai politik banyak nih. Tapi yang lolos DPR RI kan cuma beberapa. Nah, itu semua diundang untuk ketum parpolnya. Mereka telah bersepakat untuk suatu kebijakan, dan tadi juga dari Presiden ada instruksi itu kan ajakan Ya. kan untuk salah satunya sih kalau saya nggak salah viewers ya, untuk merevisi tunjangan DPR dan sebagainya. Nah, menurut kalian tuh ini langkah yang udah tepat belum yang dilakukan oleh pemerintah? Karena Presiden gimana juga mewakili pemerintah. Oke, kan? oke. Langkah yang tepat nggak, Kang Erik? Langkahnya sih tepat nggak tepat, tapi masalahnya ini bukan masalah tepat atau nggak tepat, masalahnya berpengaruh langsung nggak ke kita sebagai masyarakat, terutama yang di bawah. Dan itu juga nggak ada ngaruh-ngaruhnya, bener nggak? Oke, jadi menurut Kang Erik bagusnya gimana? Nah ini mah Pendapat Kang ya, Erik ya? maksudnya pendapat aja ya, saya nggak harus nyuruh gitu-gitu. Kalau benar pemerintah atau DPR benar-benar ada rasa ini hal yang salah, apa mau merubah diri, ya tinggal ketemu, ketemu demo, tinggal dia ajakin ngomong. Nah, itu juga udah disalahin tadi Bapak Presiden. Iya, termasuk kan lihat tuh KDM pemimpin Jawa Barat juga mau dia ikut di demo ngomongin. Kalau kita dibicarakan baik-baik, ngomongnya apa, maunya apa. Karena kan beberapa kelompok tuh punya keinginan tertentu ya. Aku nggak tahu ya. Kalau aku pribadi sih, aku pengen ekonomi itu bisa meningkat. Yang lain mungkin ada inginnya. Ya, betul. Tapi sih Si mereka walaupun hasilnya belum ada gitu, tapi ada proses gitu. Nah, orang-orang lihat proses itu ya bukan cuma ngeliat,
libatkan si orang-orang itu dalam prosesnya, otomatis mereka kan jadi sibuk punya kerjaan. Sekarang orang-orang nganggur, perut lapar, ya deho aja ada kerjaan lagi kan. Tapi gini sih, Mbak Kang Erik ya, kalau saya ngeliat juga ngedengar gitu ya, dari kan saran Pak Erik katanya memang harus bertemu langsung dengan pengunjuk rasa gitu kan. Tapi biasanya untuk masa mungkin udah telat si masanya tuh. Harusnya Ya, Sebelum- sebelumnya. memuncak. Ya kan mereka takut, Harus- mereka golongan elit, mereka mah nggak masalah bahwa sekarang udah begini, mereka sosok pura ketakutan. Ntar udah beres gitu ya gitu-gitu lagi. Harusnya dari awal preventifnya ketemu dulu. Sekarang udah nanggung kayak begini ya, harus bagaimana gitu kan. Ya. Tapi memang harusnya berjiwa kesatria mengawas kalian tuh yang terlibat dengan ucapan yang mungkin menyakitkan masyarakat, dan saya pribadi pun merasa sakit dengan ucapan kalian. Ya karena sudah kesatria berjiwa besar, ketemulah dengan masyarakat, meminta maaf secara terbuka, baik-baik seperti apa, biar ini nggak jadi kemana-mana lagi. Tapi sebagian sih emang udah lakuin, minta maaf. Nah, Kang Hilmi nih kan marketnya ngehina kita nih. Kang pasti kesel kan? Kesel, Paling bener tuh sebenarnya apa? Jangan kita ngomong minta maaf gitu. iya. Apa paling bener? Turun aja, enggak. Mereka mah turun aja. Kita udah nggak mau lihat. Ya, harusnya. Kita udah muak kan sekarang. Hmm. Mereka minta maaf, kan minta maafnya sebelum palsu ya. Ntar juga gitu lagi. Bener nggak? Ya sih memang Iya. bagusnya memang mereka tuh turun. Udah aja turun ganti yang baru. Ya Bagus. turun. Yang orang bener. Tidak masuk turun juga pasti ada oknum loh. Pak Erik, Kang Erik loh. Iya. Kalau suatu itu pasti ada yang namanya nggak benar, ada yang benar gitu. Tapi kan kita pengennya bener semua kalau bisa. Nah itulah makanya orang oknum yang seperti ini tuh yang harusnya turun gitu. Turun aja udah. Tanggung jawab. Dan Ganti yang bener, yang bagus. yang benar gitu. Yang ngedukung. Iya. Ada proses, masyarakat dilibatkan. Kita bisa nikmati lagi ekonomi kita. Dan intinya mah RUU perampasan itu segera disetujui. Ya itu salah satu benar. Harus. Oke, jadi viewers kita rangkumin aja ya. Ya. Intinya baik lagi kami bertiga mau menyampaikan, ayo kita melakukan suatu aksi demo, tapi yang aksi demo damai, Damai. Betul. tidak anarkis, jangan ada korban jiwa lagi ke depannya. Nah, semoga apa yang diserukan oleh para pendemo, yang lebih tepatnya masyarakat Indonesia, itu bisa didengerin oleh para elit pejabat ini ya, baik itu dari pejabat DPR ataupun pejabat pemerintahnya. Ya. Oke, mungkin dari Kang Lima ada kata terakhir buat viewers kita. Untuk kalian semua yang sekarang memperjuangkan hati nurani masyarakat, tolong jangan gentar. Jangan untuk merasa kalian diiming-imingi mungkin oleh oknum tertentu harus seperti apa. Tolonglah kalian bergerak sesuai hati nurani, menggunakan logika dan akal pikiran yang sehat, dan tetap waras. Intinya mah stay safe buat kalian semua. Itu aja. Jadi Kang Erik, Dari saya, terus berjuang mencari keadilan walaupun istrimu kabur dan hartamu habis. Ya, viewers terima kasih. Kita sampai ketemu lagi di next episode. Semoga next episode kita kondisi Indonesia udah jauh lebih baik. amin ya Allah. Amin. Amin. Nah. Amin. Nah, Tolong. Ketawanya habisin dulu. Ini topiknya mau serius nih. Enggak mas. Lu jangan bahas jangan ya. Pasti kabur. iya, gue kan korban. Lu ketawa. Lu bisa nanya gue. Iya, gue siap. Kenapa? Udah ya, siap ya. Kenapa? Nah. Oke.